semuanya, perkenalkan saya Aska Jasminaisyah dari SMP Negeri 8 Kota Tangerang Selatan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Ande-Ande Lumut. Ini adalah cerita rakyat yang berasal dari Jawa Timur. Dahulu kala ada kerajaan yang bernama Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Kerajaan ini berasal dari Kerajaan Kahuripan. Raja Erlangga adalah Raja Kahuripan. Sebelum ia meninggal, ia berpesan bahwa Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala harus disatukan kembali. Dua raja dari kerajaan itu pun menyetujui hal itu. Mereka bersepakat untuk menikahi putri dan putranya. Putri dari Kediri ialah Dewi Sekartaji dan putra mahkota dari Kerajaan Jenggala ialah Raden Panji Asmarabangun. Namun, ibu dari Dewi Sekartaji tak menyetujui adanya pernikahan tersebut. Lalu, ibu Dewi Sekartaji menyekap Dewi Sekartaji dan menguncinya di sebuah ruangan. Dan ketika suatu saat adanya peperangan, Dewi Sekartaji pun memutuskan untuk kabur dari istana. Dan ia pergi berkelana entah kemana. Dan Raden Panji Asmarabangun yang sedang ingin mengunjungi Dewi Sekartaji di rumahnya pun tak dapat menemui Dewi Sekartaji. Ia sudah mencari kemana-mana, tak ada Dewi Sekartaji. Dan akhirnya ia pun memutuskan untuk berkelana juga. Berkelana entah kemana. Sampai akhirnya Raden Panji Asmarabangun pun bertemu dengan seorang nenek yang bernama Emboh Randa di sebuah kampung yang bernama Kampung Dadapan. Mbok Randa pun akhirnya menerima Raden Panji Asmarabangun sebagai anak angkatnya. Namun Raden Panji Asmarabangun saat itu sedang menyamar dan mengganti namanya menjadi Ande-Ande Lumut. Dan di sisi lain, Dewi Sekartaji atau Kleting Kuning yang masih sibuk membereskan dan mengerjakan pekerjaan rumahnya, tiba-tiba ada sebuah bangau ajaib yang mengunjunginya. Dewi Sekartaji yang merasa takut akan kedatangan bangau tersebut pun menghindar. Namun, tiba-tiba bangau tersebut pun berbicara. "Hai, kau Kleting Kuning, kau tak perlu takut. Aku di sini datang untuk membantumu," sahut dari bangau ajaib tersebut. Dewi Sekartaji pun atau Kleting Kuning merasa bingung. Dari mana dia datang dan disuruh siapa? Tapi ia tidak memikirkan hal itu terus-terusan. Kemudian hari demi hari bangau itu terus membantu Dewi Sekartaji membereskan pekerjaan rumah dan mengerjakannya bersama-sama. Dan tiba-tiba saat mereka sedang mengerjakan pekerjaan rumah, bangau ajaib itu bercerita bahwa ada seorang lelaki yang sedang mencari pengantin untuk dirinya. Ya, Ande-Ande Lumut. Ande-Ande Lumut itu meminta tolong kepada Mbok Randa untuk mencarikan wanita agar menjadi istrinya. Lalu Mbok Randa pun mengumumkan berita tersebut ke masyarakat dan keluarga sekitar. Kemudian berita itu sampai di telinga si bangau ajaib. Bangau ajaib itu pun menyampaikan berita tersebut kepada Kleting Kuning. Kleting Kuning ingin mendatangi Ande-Ande Lumut. Ia kemudian meminta izin kepada ibu angkatnya untuk pergi menemui Ande-Ande Lumut. Tetapi ia tidak diberi izin dulu sebelum pekerjaan rumahnya selesai. Namun, ibu angkatnya malah pergi bersama 3 anak gadisnya untuk menemui Ande-Ande Lumut. Ketika ibu angkat dari Kleting Kuning dan 3 kakaknya itu pergi, ia harus melewati sungai. Namun mereka bingung dengan apa mereka akan dapat melewati sungai tersebut. Tiba-tiba ada kepiting raksasa yang datang menghampiri mereka.
dan memberikan mereka tumpangan. Ibu angkat dari Keliling Kuning pun bertanya, "Hei, jika kau beri aku tumpangan, kau mau apa imbalannya? Uang atau makanan?" Namun, kepiting raksasa itu menolak uang dan makanan. Ia hanya meminta ciuman dari 3 anak gadisnya itu. Hah? Ciuman? Ya, hanya ciuman saja. Dan akhirnya mereka dapat menyeberang. Ketika sudah selesai diseberangi, mereka pun harus mencium kepiting raksasa tersebut. Mereka melanjutkan perjalanan mereka kembali. Saat mereka sampai di rumah Mbok Randa menyambut mereka dengan baik dan dengan hati yang gembira karena melihat 3 anak gadis yang cantik itu. Kemudian Mbok Randa masuk dan menyampaikan pesan bahwa ada 3 anak gadis yang sedang mengunjunginya. Namun, Ande-Ande Lumut pun menolak untuk keluar rumah karena ia tahu bahwa 3 gadis tersebut adalah kekasih dari kepiting raksasa itu. Hah? Kekasih? Ya, dia adalah kekasih. Jika dia sudah mencium seorang kepiting raksasa itu, maka ia sudah resmi menjadi seorang kekasih dari kepiting raksasa itu. Dan itu adalah akibatnya karena 3 gadis itu mau untuk mencium kepiting raksasa tersebut dan akhirnya pun mereka ditolak oleh Ande-Ande Lumut. Kemudian ibu angkat dari Keliling Kuning dan 3 gadisnya tersebut pun pulang ke rumah. Ketika mereka sampai di rumah, Keliling Kuning pun meminta izin kembali kepada ibunya. Namun saat ia meminta izin dan dibolehkan, ibunya memeperkan kotoran ayam di bajunya. Jahat sekali ya. Dan akhirnya pun ia tetap pergi walaupun dengan pakaian yang kotor dan bau. Ketika ia ingin pergi, bangau ajaib yang ia miliki itu memberikan ia sebatang lidi untuk ia bawa. Ketika di tengah perjalanan, ia pun harus menyeberangi sungai itu. Ya, sungai yang tadi dilewati oleh 3 gadisnya. Kemudian, ia kebingungan bagaimana caranya ia menyeberangi sungai tersebut sedangkan tidak ada alat ataupun perahu di sekitarnya. Dan kepiting raksasa itu pun menghampiri Keliling Kuning. Ia meminta imbalan yang sama jika ia diseberangi oleh Yuyu Kangkang atau kepiting raksasa itu. Ya, kepiting raksasa itu bernama Yuyu Kangkang. Kemudian Keliling Kuning pun menolak tawaran dari kepiting raksasa tersebut. Dan akhirnya kepiting raksasa tersebut terus membujuknya agar ia mau mencium dia. Namun Keliling Kuning pun tetap tidak ingin mencium dia dan tidak ingin tumpangan dari Yuyu Kangkang. Kemudian ia memukul Yuyu Kangkang dengan lidi yang tadi diberikan oleh bangau ajaib. Dan akhirnya sungai itu dapat terbelah 2 dan ia dapat melintasi sungai itu dengan lancar. Kemudian saat ia tiba di rumah Ande-Ande Lumut atau di rumah Mbok Randa yang melihat Keliling Kuning pun merasa jijik dan tak suka akan kehadiran Keliling Kuning. Kemudian Keliling Kuning pun memberi salam kepada Mbok Randa. "Permisi Mbok, apakah benar ini rumah Ande-Ande Lumut?" Mbok Randa pun menjawab, tapi dengan perasaan yang menjengkelkan. "Ya, benar, ini rumah dia. Mau apa kau?" Seperti itu. Wah, itu menyakitkan hati bukan? Dan kemudian Mbok Randa pun masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada Ande-Ande Lumut, apakah ia ingin keluar untuk menemui gadis tersebut. Gadis yang bau, yang dekil pula. Namun, Ande-Ande Lumut malah menerima dan ingin sekali menemui gadis itu. Kemudian, Ande-Ande Lumut bertemu dengan gadis itu.
Dan akhirnya Ande-Ande Lumut yang mengetahui bahwa itu Dewi Sekartaji pun membawa ia pergi ke istananya, ke Istana Jenggala bersama dengan Mbok Randa. Dan akhirnya mereka dapat menjalankan pernikahan mereka dan hidup berbahagia bersama. Dan itulah kisah dari Ande-Ande Lumut. Sekian dan terima kasih semuanya.